Perkenalkan, nama saya Rani Rantika Sinaga, NPM 1814370430. Saya dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan mereview jurnal tentang embedded system. Review jurnal pertama, simulasi pembelajaran interaktif pada praktikum embedded system berbasis web. Tahun 2017, penulis Neni Agraini, reviewer Rani Rantika Sinaga, NPM 1814370430. Abstrak. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu. Metode yang dipakai dalam Monte Carlo sebagai alur perancangan simulasi. Simulasi pembelajaran ini menggunakan multimedia interaktif sebagai alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna melalui web, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk diproses selanjutnya. Dalam mata kuliah embedded system, dengan simulasi seperti ini pengguna dapat melakukan praktikum seperti di laboratorium menggunakan mikroprosesor secara digital. Tujuannya adalah agar pembelajaran tidak terbatas pada waktu, tempat, dan keterkaitan alat di laboratorium. Simulasi di laboratorium ini berbasis web sehingga dapat dijadikan sebagai cetak biru elektronik laboratori. Pendahuluan. Dari aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu. Sudah lama metode simulasi dipakai sebagai alat penting dalam perancangan. Dengan berkembangnya komunikasi dan bahasa pemrograman, menjadikan teknik-teknik simulasi banyak diterapkan secara luas dan diterima sebagai alat dalam sistem analisis dan operasi penelitian. Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang kemungkinan terjadinya proses belajar. Dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Multimedia interaktif adalah suatu media interaktif yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memiliki apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembelajaran berbasis web dengan menerapkan simulasi pembelajaran interaktif multimedia. Metode penelitian. Metode Monte Carlo merupakan dasar untuk semua algoritma dari metode simulasi yang didasari pada pemikiran penyelesaian suatu masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara memberi nilai sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Simulasi adalah sebuah metode analitik yang bertujuan untuk membuat suatu imitasi dari sebuah sistem yang punya sifat acak. Jika suatu sistem mengandung elemen yang mengikutsertakan faktor kemungkinan, model yang digunakan adalah model Monte Carlo. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen kemungkinan yang menggunakan sampel random atau acak. Hasil dan pembahasan. Pada tahapan pengumpulan dilakukan observasi dan studi literatur yang mendukung penelitian mengenai media pembelajaran interaktif berbasis web agar dapat mempermudah kegiatan praktikum embedded system dan memperkecil kerusakan alat dan komponen praktikum. Setelah mengetahui cara kerja komponen dan karakteristiknya, pengumpulan data dengan studi literatur terlampir dalam daftar pustaka yang mendukung perancangan media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk mata kuliah embedded system yang terdapat dari teori dan praktek. Selanjutnya, akan dihasilkan usulan perancangan media ke pembelajaran interaktif berbasis web. Kelebihan, terdapat penyajian data dalam bentuk skema, gambar, dan tabel yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat kesesuaian antara judul dan kesimpulan. Kekurangan, abstrak pada jurnal hanya memuat bahasa Indonesia. Terdapat singkatan yang tidak memiliki penjelasan atau kepanjangan sehingga pembaca sulit mengartikan singkatan tersebut. Terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi para pembaca kalangan awam. Identitas jurnal yaitu nomor ISSN-nya tidak dimuat. Kesimpulan,
Setelah melakukan serangkaian penelitian, didapat kesimpulan bahwa simulasi pembelajaran interaktif multimedia dapat dijadikan sebuah solusi untuk pengembangan pembelajaran berbasis web. Keunggulannya adalah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, terutama untuk simulasi laboratorium yang dijadikan sebagai cetak biru elektronik laboratori. Oke, review jurnal yang kedua, Sistem Informasi Real-Time Web untuk Parkir berbasis Embedded System. ISSN-nya 258043816 tahun 2019. Penulis yang pertama Muhammad Akbar, yang kedua Suwatri Jura. Reviewer Rani Rantika Sinaga, NPM 1814-370430. Abstrak. Penelitian dalam jurnal ini membahas rancang bangun sebuah sistem penyedia informasi parkiran yang dapat digunakan oleh end user yang ingin menggunakan jasa parkir pada suatu lokasi. Sistem yang dirancang menggunakan sensor cahaya yang ditempatkan pada tiap ruas slot parkir sehingga mobil menghalangi cahaya dari matahari atau lampu sensor, maka nilai tegangan akan berkurang dengan menghasilkan nilai digital 1 pada pemrograman Arduino. Nilai 1 ini akan langsung ditransfer ke dalam database. Setelah database akan di-load untuk memunculkan ke halaman web, di mana data-data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi terkait slot parkir. Hasil yang didapat dari penelitian yakni para end user dapat melihat sistem informasi ruas slot parkiran kosong yang terisi secara real-time beserta dengan akses web sistem penyedia informasi parkiran ini. Pendahuluan. Jumlah alat transportasi sekarang ini sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas, sehingga kebutuhan akan parkir menjadi suatu keperluan untuk dapat menangani kebutuhan alat transportasi tersebut. Namun kenyataan di lapangan masih terdapat berbagai macam masalah di dalam sistem perparkiran yang ada. Masalah yang ada pada perparkiran umum yakni tidak tersedianya sistem mengenai informasi parkir itu. Tanpa adanya sistem informasi tersebut, para pengguna akan kesulitan untuk mencari atau mengetahui zona parkir yang kosong, apalagi jika di area parkir dalam keadaan padat. Selain hal tersebut, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya informasi mengenai tata letak zona parkir yang lokasinya belum diketahui pasti. Berdasarkan masalah di atas, maka kita perlu membuat sistem informasi ketersediaan parkir yang bersifat otomatis, di mana setiap kendaraan yang hendak masuk ke area parkiran dapat mengetahui informasi zona parkir yang kosong. Bahkan dimungkinkan proses pemesanan area parkir sebelum menuju lokasi yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi kekhawatiran pengguna parkir jika tidak mendapatkan lahan parkir yang kosong. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui ketercapaian sistem informasi web berbasis embedded system untuk mengetahui lahan kosong dalam pemarkiran sehingga memudahkan supir untuk mendapatkan parkiran yang kosong. Metode penelitian. Penelitian ini fokus dalam merancang dan membangun sistem informasi ketersediaan parkir yang terintegrasi dalam jaringan. Masukan dari input berupa sensor akan dikelola oleh sistem di mana hal ini adalah merupakan Arduino dan piranti komunikasi datanya berupa Arduino Alternate Slide. Data-data sensor yang didapatkan akan dikelola dan diorganisasikan pada suatu server. Setiap saat data pada sensor akan direkam ke dalam database untuk selanjutnya menjadikan acuan pengguna dalam menampilkan data sensor peralatan mobile, PC desktop, dan tujuan lainnya. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukan pemasangan dan uji coba infrastruktur sensor sehingga perangkat komunikasi data, maka sistem mampu menghasilkan informasi akurat terkait sistem informasi kondisi slot parkir. Kondisi didapatkan dari masukan sensor yang kemudian diolah ke nilai binar oleh proses Arduino. Setelahnya, nilai akan dikirim ke database. Dari database tersebut di-load kepada web yang mengondisikan nilai 0 ke keterangan free dan nilai 1 ke keterangan user. Kelebihan, terdapat tabel, gambar, serta skema dalam jurnal kemudian pembahasannya sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, terdapat kesesuaian antara judul dengan pembahasan dan kesimpulan. Menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami.
kekurangan. Terdapat